Sampurasun. Hai kawan, jumpa kembali dengan saya di channel Gaya Tani Plants. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menanam tanaman karnivora pemakan hewan, kantong semar atau Nepenthes. Bagaimana cara menanamnya? Ikuti video saya selengkapnya. Baiklah kawan, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ini adalah akar kadaka. Saya hanya sedikit sekali memakai akar kadaka ini, hanya sebagai campuran saja. Lalu kemudian ini adalah sphagnum moss dan perlit. Sphagnumnya saya pakai yang lokal, yang asal dairi. Dan inilah nepe yang akan saya repotting. Atau bila kawan baru mendapatkan tanaman Nepenthes, beli dari online misalnya, bagaimana cara menanamnya? Ikuti cara-cara berikut ini. Setelah menyiapkan medianya, kita bersihkan dulu tanamannya. Kalau yang dari beli pasti sudah dibersihkan oleh penjualnya ya. Kalau yang repotting, bersihkan dulu dan siapkan pot-potnya. Ya, dan di sini saya juga memakai arang, media arang sebagai campuran, karena memakai media sphagnum moss lokal ya. Ini agar tidak memadat ya sphagnum mossnya. Kalau yang sphagnum moss cili sepertinya tidak perlu memakai arang. Saya langsung campurkan saja di dalam potnya sphagnum moss yang berasal dari dairi dengan arang dan juga perlit. Campurkan saja sampai tercampur rata. Perlit ini bertujuan menambah porositas dari media tanam supaya air tidak terlalu tersimpan lama di dalam media. Sedangkan sphagnum moss adalah bahan yang sangat menyerap air dan menyimpan air, berguna untuk menjaga kelembaban media tanam. Kita campurkan seperti ini perlit dan sphagnum mossnya. Lalu saya mencampurkan sedikit dari akar kadaka. Akar kadaka juga media tanam yang sangat awet. Kalau sphagnum moss lokal yang seperti ini memang tidak sebagus sphagnum moss yang cili. Sphagnum moss yang lokal ini dia cepat sekali memadat, dan kalau sudah memadat sangat menggenang airnya. Jadi harus dicampur dengan bahan keras untuk menambah porositas. Campurkan lagi perlitnya, harus dibanyakin perlitnya. Kalau sphagnum moss dairi ini, campur lagi dengan akar kadaka. Biasanya saya mencampur dalam wadah yang besar,
tapi kali ini langsung saja di dalam potnya dicampurnya. Sama saja, mau dengan metode apapun asal tercampur medianya. Nah, untuk yang repotting ini tipsnya, ukurkan kembali pot sebelumnya, pot yang kecil kepada pot yang akan digunakan atau pot yang lebih besar untuk memudahkan pemindahan tanaman itu sendiri. Ya, ternyata masih kurang medianya. Saya campurkan lagi, tambahkan lagi perlit dan sphagnum moss-nya dan juga akar kadaka. Tambahkan lagi akar kadakanya. Campurkan sampai teraduk, tercampur dengan rata. Inilah akar kadaka yang saya maksud. Akar kadaka ini cukup bagus dalam menyimpan air dan lumayan poros ya. Saya suwir-suwir dulu akar kadakanya untuk menambah porositas. Terus saja sampai 3/4 volume dari pot ya. Jadi jangan sampai penuh. Kita atur sebagaimana mungkin agar pas permukaan media tanam dengan permukaan pot ya, atau sedikit di bawah bibir pot, maksudnya begitu. Kembali saya menambahkan perlit. Perlit ini dia sangat ringan dan awet ya. Sebenarnya media tanam yang ideal itu adalah sphagnum moss campur dengan perlit. Sphagnum moss tapi yang kualitas paling bagus, atau moss hutan campur cacahan pakis ya, itu juga bagus, sangat lembab dan poros. Campur lagi, kemudian kita ukurkan kembali pot yang sebelumnya, pot bekasnya. Ini memudahkan agar tanaman langsung pas masuk, ngepas maksudnya begitu ya, putar-putar seperti ini, putar-putar agar media tanam tercetak oleh bentuk pot ya. Karena kalau repotting itu biasanya akar nepes sudah membentuk bentuk dari pot itu sendiri ya. Dengan lekukan pot yang sama, jadi tanaman tinggal simpan saja seperti ini, tidak perlu mengisi ruang kosong yang di pinggiran pot yang baru. Jadi ini sudah pasti pas terisi pinggiran potnya itu jika dilakukan dengan metode seperti ini. Ini sebelumnya saya memakai topping berupa selaginella.
tetapi saya sekarang akan menggantinya dengan Sphagnumos hidup. Salaginella ini juga lumayan bagus. Ini saya kurang lebih 1 atau 2 tahun memakai topping Salaginella ini. Dia tumbuh sendiri dari sedikit, maksudnya kemudian tumbuh banyak. Tetapi saya tidak tahu apakah itu berdampak negatif bagi tanaman kantong semar atau Nepenthes ini, Salaginella, karena selama ini saya rasa baik-baik saja dengan topping Salaginella. Ya, seperti ini kawan, Salaginella ini jelas, kurang jelas. Baiklah, saya dekatkan karena tidak ada kameramen, saya dekatkan sendiri seperti ini. Inilah Salaginella yang saya maksud, Salaginella yang kecil. Dia juga berakar. Salaginella ini tidak seperti moss, karena Salaginella ini termasuk ke dalam tanaman paku-pakuan ya. Jadi dia mempunyai akar. Saya akan menggantinya dengan Sphagnumos yang terdapat media tanam seedlingan Nepenthes yang sudah meluber kemana-mana ini ya. Ini kalau tidak diambil akan mengganggu pertumbuhan bibit ya. Kalau tanaman yang sudah besar bagus Sphagnumos menggulma, tetapi kalau masih ukuran kecil seperti ini akan sangat mengganggu. Saya ambil dari pot-pot yang sphagnumnya meluber seperti ini. Memang kalau di musim hujan seperti ini, Sphagnumos ini sangat cepat sekali pertumbuhannya, lebih cepat dari biasanya. Saya kumpulkan Sphagnumosnya dari pot-pot kecil. Ada yang ini hampir kering, seperti ini juga. Sebetulnya saya ada stok Sphagnumos hidup di tempat yang biasa saya pakai untuk stekan ya. Lumayan saya dapat banyak ini Sphagnumos yang meluber ini. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit dan lama-lama menjadi lumayan untuk sekedar topping saja ya. Cabut saja seperti ini, harusnya pakai gunting ya ini, karena tidak persiapan yang matang. Saya cabut langsung saja seperti ini. Nah, ini sepertinya moss hutan itu tadi ya. Tidak tahu kenapa ada di situ. Nah, ini kalau tidak dicabut akan mengganggu pertumbuhan ya, karena bibitnya masih sangat kecil. Dan ternyata masih ada lagi pot yang meluber, tapi saya rasa sudah cukup. Ini pot yang terakhir mungkin ya. Sebetulnya masih ada pot-pot yang lain yang Sphagnumosnya meluber.
Sebenarnya saya masih ada stok sphagnum moss pada suatu wadah yang biasa saya pakai untuk stekan. Yang ini ya, ini lumayan banyak juga sphagnum mossnya, tapi tidak apalah, pakai yang ini saja yang meluber dari pot-pot kecil. Saya akan memakai sphagnum moss hidup ini sebagai topping media tanam Nepenthes seperti ini. Oh ya kawan, untuk yang Nepenthes yang jenis interhial seperti ini, saya biasa memakai pot yang banyak rongganya atau banyak lubangnya. Dan oh apa ini, oh itu ternyata bibit Sarracenia tercabut dari moss tadi ya, dari sphagnum moss. Ratakan topping sphagnum moss di atas permukaan media tanam secara merata. Ini pasti kalau hujan terus-terusan seperti ini, sphagnum moss juga akan cepat meninggi. Kita lihat saja nanti ya updateannya, apakah sphagnum mossnya cepat bertambah atau segitu-segitu saja. Nanti saya akan buat updateannya. Tanaman karnivora kantong semar Nepenthes. Nepenthes ini adalah Nepenthes hybrid Maxima Paici, Maxima Clip Paici kalau tidak salah ya, tapi masih ada lah tag name-nya. Kalau ada tag name-nya saya tidak suka mengingatnya ya. Seperti inilah bentuk dari Nepenthes hybrid Paici ini. Ini masih kecil. Saya rasa banyak ya yang seumuran dengan ini, hybrid yang sama. Ya, seperti ini kawan, proses repotting atau menanam telah selesai. Intinya sama saja, menanam baru atau repotting, ganti pot. Ini saya contohkan bagaimana cara mengerjakannya. Iya kawan, cukup sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya.